Oke, lanjut. Yuk, sekarang kita akan mencari rumus jumlah dan hasil kali akar. Jadi bagaimana penjumlahan akar dan perkalian akar, gitu ya. Oke. Eh Contohnya ini, kalian punya bentuk umum ax kuadrat ditambah bx tambah c, akar-akarnya x1 tambah x2. Kalau kalian ditanyakan x1 ditambah x2, ini tidak harus kalian memfaktorkan dulu terus dicari x1-nya berapa, x2-nya berapa, nggak harus. Ini udah ada rumusnya, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Nah, dapat rumus ini dari mana, Mas? Dari mana, Mas? Gitu ya. Kalau kalian ingin tahu dapat rumusnya dari mana, kalian dilihat video yang lain yang judulnya itu asal x1 tambah x2 gitu ya. Oke, dilihat di video yang lain yang ada. Oke, ini saya langsung aja kasih ya. X1 tambah x2 yaitu min b per a. Oke, kalau x1 dikali x2 apa? Betul. Apa? Oh, belum jawab. C per A gitu ya. Terus ada satu lagi, saya tambahin x1 dikurangi x2. Ini hasilnya adalah plus minus akar D per A. Loh, kok ada plus minusnya? Kenapa? Ya tergantung yang lebih besar mana, x1 atau x2. Kalau lebih besar x1 berarti hasilnya plus, kalau lebih besar x2 berarti hasilnya min gitu ya. Oke, ini rumus dasarnya. Oke, yaitu penjumlahan dan hasil kali akar. Sip. Walaupun nanti seandainya ditanyakan, misalnya ya, ditanyakan ini untuk pengembangannya nih. Nanti kadang-kadang hal-hal yang lainnya ditanyakan gini. Satu di sini x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan apa? Ini bisa dijabarin jadi x1 ya ditambah x2 kuadrat dikurangi dengan 2x1 kali x2. Nah, ini ya. Kenapa? Kenapa harus dijabarin? Kenapa? Kita nggak punya rumus ini. Yang kita punya rumus hanya x tambah sama x kali. Jadi dirubah dalam bentuk tambah sama kali. Nah, contoh soalnya nanti deh sekalian ya. Oke, ini yang pertama. Bisa jadi nanti kalian yang ditanyakan adalah apa coba? Nah, ini dia. X1 kuadrat kurangi x2 kuadrat. X1 kuadrat kurang x2 ini sama aja apa? X1 tambah x2 kuadrat dikali x1 kurangi x2. Gitu. X1 tambah x2 kita udah punya rumusnya, ini dia. X1 kurangi x2 kita punya rumusnya ini, gitu ya. Terus lagi, kalau kalian punya misalnya x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3, ini jadinya apa coba? Ayo. Lupa ya atau nggak tahu, sini sini yuk sini. X1 ditambah x2, x2 dipangkatin 3 jadi gitu kan, dikurangi dengan 3 x1 kali x2 dikali lagi x1 tambah x2. Seperti ini gitu ya. Ini dia. Kalau min, Mas, kalau min x1 pangkat 3 min x2 pangkat 3 mirip sih, cuman kalau min sininya min nih, x1 min x2 pangkat 3. Terus ini plus gantian ya, plus 3x1 kali x2, terus ininya min x1 min x2. Ya. Sama ya. Cuman ganti tanda plus min plus plus min gitu. Sip. Seandainya ada seperti ini juga lagi, Mas. Waduh, kok banyak ya. Oke, jadi sini nih. Seper x1 ditambah seper x2, gitu kan? Sama dengan samakan penyebutnya, mati dikali penyebutnya x1 dikali x2. Terus kali silang. X1 jadi tambah X2 gitu ya. Sekarang contohnya. Contoh. Boleh, yuk sini yuk. Contoh. Oke. Kalau kalian punya gini misalnya X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0 ya. Akar-akarnya misalnya akarnya X1 dan X2. Carilah carilah nilai x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Gitu ya. Lihat, perhatikan. Tinggal kita lihat rumusnya. X1 kuadrat tambah x2 kuadrat mana? Ini dia, gitu ya. Ini dia rumusnya. Oke, saya geser dulu deh. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, saya geser dulu biar cukup.
Oke. Sorry. Nah, segini cukup ya. Oke. Eh, lanjut. Oke, sekarang ini dia. Nah, ini kita jawab di sini ya. Jawab JWB. Nah, kita jawab di sini. Intinya kalian harus tahu penjumlahan dan perkalian akar dulu. Kita tulis di sini nih, x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0. Akar-akarnya tadi adalah x1 sama x2. Kalau saya nanya deh, x1 ditambah x2, apa tadi rumusnya? Min B per A. Min B, mana B-nya? Ini. Ya, 2. A-nya mana? 1. Berarti jawabannya adalah min 2 per 1 atau min 2. Sekarang x1 dikali x2 yaitu C per A rumusnya. Ya, ini dia x1 kali x2 yaitu C per A. Berarti C-nya berapa di sini? 5, A-nya 1. Berarti 5 per 1. Jadi 5, gitu ya. Yang ditanyakan ini dia, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, berarti x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ini sama dengan x1, rumusnya masih ingat nggak tadi? X2 yang di atas ya. Kuadrat kurangi 2x1 kali x2, gitu ya. Nah, tinggal kita asupkan ke rumus. Lihat. X1 tambah x2 berapa tadi? Min 2 ya. X1 tambah x2 hasilnya min 2. Berarti sini min 2 kuadrat. Kurangi 2 dikali x1 kali x2 ya, kali 5. Berarti ini sama dengan berapa? 4 kurangi 10. 4 kurangi 10 berapa? Min 6. Sip. Oh, berarti hasil akhirnya adalah min 6. Paham ya? Sip. Itu gunanya, yaitu penjumlahan dan perkalian akar. Oke? Oke. Cukup jelas? Cukup ya. Yang belum ngerti ulangi lagi. Oke, saya sampai di sini. See you. Oke bro, yo, apa kabar bro? Baik bro. Oke, oke sini yuk bro. Perhatikan ya, kita akan membuat persamaan kuadrat baru sekarang. Kalau membuat persamaan kuadrat baru, berarti artinya apa? Sudah ada persamaan kuadrat, terus membuat persamaan kuadrat yang baru, gitu ya. Ya, untuk awalan ya, dulu kalian punya persamaan kuadrat seperti ini ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, akar-akarnya x1 sama x2. Ini persamaan kuadrat. Kalau mau bikin persamaan kuadrat, sebelumnya kalian juga sudah pernah belajar. Kalau persamaan kuadrat itu bisa kalian bikin dengan rumus x kuadrat gitu kan ya, dikurangi dengan x1 ditambah x2 dikali dengan x ditambah dengan apa? X1 dikali X2 sama dengan 0, gitu ya. Ini sebelumnya kalian sudah punya nih rumus membuat persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan belajar membuat persamaan kuadrat baru. Oke. Membuat persamaan kuadrat baru ini artinya gini. Ya, sudah ada persamaan kuadrat, dibikin persamaan kuadrat yang baru. Contoh ya, kita bikin contoh. Nah, contoh atau example. Example. Ya, contoh ini bacanya ya, example. Kalau kalian misalnya punya gini, suatu PK, apa PK teh? Persamaan kuadrat. Suatu persamaan kuadrat gini, x kuadrat ditambah 3x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Akar-akarnya, ini persamaan kuadrat ini akar-akarnya adalah akar-akarnya 2 x1 dan x2, dilambangkan x1 dan x2. Titik. Nah, terus kalian disuruh mencari, carilah persamaan kuadrat baru PKB. Apa PKB? Pekep. Pekep bukan, persamaan kuadrat baru. Carilah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 plus 2, x1 plus 2 dan x2 plus 2. Disuruh mencari nih, awalnya sudah ada persamaan kuadrat baru, akar-akarnya x1 dan x2. Sekarang suruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 plus 2. Awalnya akar-akarnya x1 dan x2. Sekarang suruh membuat yang akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 plus 2. Kayak kita JWB. Nah, kita jawab JWB. Lihat, perhatikan. Ini bisa kita kerjakan pakai cara biasa, bisa kita kerjakan pakai cara cepat atau cara cerdasnya. Sekarang kita kerjakan pakai cara biasa dulu. Kita akan kerjakan pakai
cara yang pertama, yaitu pakai cabi. Apa cabi? Betul ya. Oke, jangan terlalu banyak makan cabi, nanti mencret. Itu cabi mas. Ini ya cabi itu cara biasa. Oke, sini. Lihat perhatikan sini. Eh Persamaan kuadrat awalnya gini. Tadi kalian punya x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 sama x2. Gitu ya. Sekarang saya nanya deh, x1 ditambah x2 teh rumusnya apa? Masih ingat nggak? Min B per A. Cakep. Min B, B-nya berapa? 3. Berarti min B berarti min 3 per A. A-nya berapa di sini? Angka di sini 1. Berarti min 3 per 1 atau min 3 gitu ya. Sekarang kita cari x1 kali x2. Apa rumusnya, masih ingat nggak? Bagus. Apa? C per A. Betul. C-nya berapa ini? 1. 1. A-nya berapa tadi? 1 juga. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Sip. Sekarang apa sih rumus persamaan kuadrat baru? Rumus persamaan kuadrat baru PKB ini sebenarnya nggak jauh beda dengan yang ini. Persamaan kuadrat baru kalau saya tulis ulang itu adalah x kuadrat, mirip ya. Itu kan x1 tambah x2 itu kan jumlah akar. Di sini saya tulisnya jumlah akar gitu aja. Jumlah akar. Gitu ya, jumlah akar. Terus kasih x. Sama kan ngasih x juga gitu ya. Ditambah hasil kali akar atau perkalian akar boleh. Perkalian akar. Perkalian akar. Sama dengan apa sini? 0 gitu ya. Sip. Ini kasih kotak deh biar nggak lupa. Yuk kasih kotak. Teret. Sip. Teret. Sip. Teret. Sip. Teret. Ini dia ya, ini rumusnya. Sampai sini, tinggal kalian masukin ke mana? Masukin ke rumus. Lihat, perhatikan sini yuk. X kuadrat, tulis dulu ini x kuadrat. Terus ini ya, x kuadrat kurangi jumlah akar. Jumlah akar itu maksudnya akar yang mana nih? Akar x1, x2 atau yang baru ini? Ya, yang baru ya. Jadi yang dijumlahin akar yang baru, jadi ini. Sama ini yang dijumlahin. Makanya tidak saya tulis x1 tambah x2 tapi jumlah akar. Makanya yang dijumlahin ini adalah akar yang barunya. Kayak sini kita jumlahkan. Jadi nanti kasih kurung yang besar deh. Jumlah akar berarti x1 tambah 2 ditambah yang kedua ditambah dengan apa? X2 tambah 2. Seperti ini. Terus kasih x ditambah dengan perkalian akar. Perkalian akar berarti yang akar ini tadi dikalikan. Sekarang x1 tambah 2 dikali x2 tambah 2 sama dengan 0. Gitu ya. Yuk sekarang kita hitung. Ini x kuadrat dikurangi. Ini kan x1 ini x2. X1 tambah x2 ya tulis saja x1 tambah x2. Ini dulu ya. Terus berikutnya ini 2 ini 2. 2 tambah 2 berarti jadi 4. Sip. Ya ini selesai. Kasih x ya, ditambah berikutnya ini perkalian. Perkalian gini mah biasa ya, kalikan semua x1 kali x2, x1 kali 2, 2 kali x2, 2 kali 2. Kayak pelan-pelan saja. Bahasa Inggrisnya alon-alon asal kelakon ya. Kayak sini yuk. X1 kali x2 ya tulis berarti x1 kali x2 ditambah x1 kali 2 jadi 2 kali x1 jadinya ya. Terus yang sini 2 kali x2 berarti tambah 2x2. Terus ini 2 kali 2 4 sama dengan 0 gitu kan. Sip. Saya terus ulang ya, tetap ini biarin aja dulu. X1 tambah x2 ditambah 4 terus kasih x. Yang ini kita sederhanakan, yang ini kita sederhanakan. X1 kali x2 biarin tetap. Yang ini kita sederhanakan nih, 2x1 ditambah 2x2. 2-nya saya keluarkan. Jadi tinggal x1 tambah x2 gitu ya. Ditambah 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya x1 tambah x2 diganti dengan ini. X1 tambah x2 sama dengan min 3. X1 kali x2 sama dengan 1. Tinggal diganti ke sini yuk. X kuadrat x1 tambah x2 berapa tadi? Min 3. Tulis ini min 3 ya, ditambah 4. Oke, kasih x ditambah x1 kali x2 berapa? 1. Tulis 1 ditambah 2. Tulis 2. X1 tambah x2 min 3. Tulis min 3. Gitu ya. Ditambah 4 sama dengan 0. Oke. Berikutnya kita hitung yuk.
X kuadrat 3 min 3 tambah 4 1 ketemu min jadi min 1 X atau min X saja boleh ya. Ini kita hitung 2 kali min 3 itu min 6 hasilnya ya. Berarti ini 1 kurangi 6, 1 dikurangi 6 jadi hasilnya berapa? 1 kurangi 6 min 6 min 6 min 5 min 5 tambah 4 jadi min 1 ya. Kita hitung nih, ulangi. Min 1 kurangi 6 min 5 tambah 4 jadi min 1 sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai apa? Inilah yang disebut sebagai persamaan kuadrat barunya. Ini yang disebut sebagai persamaan kuadrat baru. Ini dia. Oke, kasih kurung. Sip. Gini ya. Oke. Sip. Lumayan panjang ya. Oke, lumayan panjang gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Coba ada nggak cara yang lebih cepatnya atau cara lainnya? Oke. Sebenarnya ada, lihat, perhatikan di sini ya. Saya geser dulu. Saya geser dulu. Oke. Layarnya digeser dulu. Oke, sebentar. Sorry. Dah, sampai sini aja deh. Oke. Sip. Ini ya. Lihat, perhatikan. Ini sebenarnya bisa dikerjakan juga pakai cara lainnya, cara cepatnya. Lihat, perhatikan di sini. Tapi sebelum kalian mengerjakan pakai cara cepatnya, saya sedikit kasih catatan sini ya. Catat. Sedikit catatan. Catat. Lihat, perhatikan. Ada namanya unsur inverse atau kebalikan. Nanti ada operasi inverse atau kebalikan. Contoh dulu. Kalau kalian punya X ditambah 2, kebalikannya adalah kebalikan ya, atau inverse ya. Saya tulis di inverse atau kebalikan ya. Inverse atau kebalikan. Kita akan belajar menginverse atau membalik sebuah fungsi. Ya, di sini kalau kalian X tambah 2, berarti kebalikannya atau inverse-nya adalah X min 2. Kalau tambah, inverse-nya jadi kurang ya. Kalau kurang jadi tambah gitu ya. Kalau kalian punya 3 dikali X, ini kan perkalian, berarti inverse-nya apa? Inverse dari perkalian pembagian, berarti X dibagi 3. Tapi bukan 3 dibagi X, karena X ditulis dahulu ya. X dibagi 3 gitu ya. Kalau tambah jadi kurang, berarti kalau kurang jadi tambah. Kalau kali jadi bagi, berarti kalau bagi jadi kali. Sekarang kalau gini, 2X ditambah 3. Inverse-nya gimana nih? Inverse-nya coba, ayo, inverse-nya gimana? Tambah dulu nih, berarti X tambah 3 berarti min 3. Ini kan kali 2, X kali 2 berarti dibagi 2. Ini namanya inverse-nya gitu ya. Kalau persamaan kuadrat baru, lihat persamaan kuadrat baru. Tadi awalnya persamaan kuadrat itu awalnya nih pakai cara cepatnya. Pakai cara cepatnya di sini ya. Atau cara cerdasnya. Cadas. Cadas, cara cerdas atau cepet, cara cepet ya. Lihat, perhatikan. Awalnya kalian punya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 0. Ini akarnya X1 sama X2. Mau dibikin persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Seperti ini gitu ya. Lihat, langkahnya cuma 2 langkah. Langkah yang pertama, kalau kalian pakai cara cepatnya atau cara cerdasnya, langkah yang pertama adalah inverse. Jadi nanti yang diinverskan apanya? Yang diinverskan adalah ini dia. X1 tambah 2 sama X2 tambah 2. Yang diinverskan yang mana, Mas? X1 atau X2 sama aja ya. Mau ambil salah satu, tapi angka 1 sama angka 2-nya dihilangin aja. Ini dihilang. Lihat, inverse-nya jadi apa coba? Inverse-nya jadi apa? X1 tambah 2 X1 tambah X tambah 2, inverse-nya jadi apa? X min 2. Jadi kalau ditulis inverse-nya jadi X min 2. Ini inverse-nya jadi ini. Gitu ya. Terus setelah di inverse, langkah berikutnya, ini tadi langkah yang pertamanya. Langkah berikutnya setelah diinverskan, yaitu dimasukin. Setelah diinversin dimasukin atau substitusi, masukin. Maksudnya dimasukin gimana? Lihat, perhatikan. Tadinya persamaan kuadratnya ini nih.
ya. Sekarang persamaan kuadratnya dirubah ke sini. X-nya diganti dengan X min 2. Jadi X yang ada di soal diganti X min 2, hasil dari inverse. Jadi X-nya diganti X min 2. Nah, gitu. Jadi X kuadrat diganti X min 2 kuadrat. 3X jadi diganti 3 kali X min 2. Nah, ini. Sorry. 3 dikali X min 2. Gitu ya. Ditambah 1. Sama dengan 0. Kita hitung, tinggal kita kuadratin. Yuk kita kuadratin jadi apa nih? X kuadrat ya. Min 4X ditambah 4 ditambah 3X ya, 3 kali X 3X min 6, 3 kali 2 min 6 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti nanti persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 4X, ini 3X min 4 tambah 3 jadi min 1 atau min 1X aja. Ini 4 kurangi 6 jadi min 2 min 2 tambah 1 ini min 1. Sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat barunya, gitu ya. Jadi ini hasilnya, gitu ya. Kalau kita gunakan pakai apa? Cara cepatnya atau cara cerdasnya atau cerdasnya. Lihat sama nggak hasilnya dengan ini? Loh, sama nggak? Loh, oh sama. Loh, sama. Berarti dia sehati atau lope. Lope. Gitu ya. Sip. Jadi boleh kalian kerjakan pakai cara biasa, boleh, atau pakai cara cerdasnya, boleh, terserah ya. Yang penting kalian tahu konsep dari kedua-duanya. Oke, paham ya? Cara biasa boleh, cara cerdasnya boleh, atau kalau nggak bisa dua-duanya pakai berdoa saja ketemu jawabannya juga boleh, gitu ya. Oke, sip, see you, dadah, bye bye. Ya, ulangi lagi ya kalau belum ngerti. Sekali lagi, dadah.